Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Quran hadis tentang hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid li sukun. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan disimak penjelasan tentang hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid li sukun berikut ini. Yang pertama, mat iwat. Mat iwat dari segi arti bahasa, mat berarti panjang dan iwat artinya pengganti. Secara istilah, mat iwat adalah bacaan dibaca panjang sebagai pengganti dari fathah tanwin atau fathatain yang diikuti alif karena dibaca waqaf atau berhenti. Cara membaca mat iwat dibaca panjang satu alif atau 2 harokat. Nah, itu tadi penjelasan mat iwat dari segi bahasa ataupun dari segi istilah. Oke, selanjutnya. Di sini ada contoh mat iwat. Terdapat dalam surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. Yang pertama contohnya di sini bisa diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diperhatikan baik-baik ya. Wal-'adiyati dhabha. Nah, di sini tertulis pada akhir kalimat han ada fathah tanwin diikuti dengan alif. Karena dibaca waqaf harus berhenti. Bacaannya wal-'adiyati dhabhan. Ketika dibaca waqaf atau berhenti menjadi wal-'adiyati dhabha. Nah, ini contoh dari mat iwat. Oke, contoh dari bacaan mat iwat yang kedua. Falmuriyati qadha. Nah, di sini tulisan tertulis adalah falmuriyati qadhan. Ketika waqaf, nah cara membacanya falmuriyati qadha. Hanya menjadi ha panjang, tidak lagi menjadi han. Oke. Selanjutnya dari contoh yang ketiga yaitu falmughirati subha. Di sini tertulis subhan. Tapi ketika waqaf dibaca falmughirati subha. Oke, contoh selanjutnya. Fa'atharna bihi naq'a. Tertulis naq'an. Ketika waqaf dibaca menjadi fa'atharna bihi naq'a. Oke, contoh selanjutnya. Fawasatna bihi jam'a. Nah, yang perlu diperhatikan adalah contoh dari mat iwat yang tertulis merah-merah ini ya. Jam'an ada fathah tanwin diikuti dengan alif. Ketika waqaf, fathah tanwin ini akan berubah menjadi alif panjang. Fawasatna bihi jam'a. Bacanya tadi berapa? Ada berapa tadi? Oke, betul. Nah, di sini ada pengecualian ya. Untuk mat iwat, bukan mat iwat. Nah, tadi syaratnya adalah apabila ada fathah tanwin diikuti dengan alif. Di sini dijelaskan ada contoh yang bukan mat iwat, yaitu wa naj'aluhum a'immatan. Nah, di sini ketika waqaf bukan a'immata, tapi ketika waqaf atau berhenti menjadi wa naj'aluhum a'immah. Taknya menjadi hak sukun, bukan mat iwat. Karena tidak diikuti dengan fathah tanwin, tidak diikuti dengan alif. Oke, sampai di sini bisa dimengerti. Selanjutnya, yang kedua yaitu mat layin. Mat layin dari segi bahasa, mat berarti panjang. Layin artinya lunak.
Sedangkan secara istilah, mat layin adalah bacaan panjang yang dibaca lunak. Nah, di sini ada syarat-syarat mat layin, diperhatikan. Apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca wakof atau berhenti. Ini pengertian mat layin secara istilah. Terus bagaimana cara membacanya? Dipanjangkan boleh 1 alif atau 2 alif atau 3 alif. Yang sama bisa disebut dengan 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Sampai sini bisa dimengerti? Oke, selanjutnya kita lanjutkan tentang contoh. Nah, contoh-contoh dari mat layin. Contoh mat layin di sini dijelaskan dalam surat Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. Ya, diperhatikan terutama tulisan yang bercetak merah. Oke? Ya, bisa dibaca di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ada ya sukun didahului dengan fathah dibaca waqaf. Nah, ini namanya mat layin. Cara membacanya bisa 1 alif atau 2 alif atau 3 alif. Bisa disebut dengan 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Selanjutnya ayat kedua. Ilafihim rihlatasyita'i wassaif. Di sini ada ya sukun didahului dengan harokat fathah. Kemudian dibaca waqaf. Maka disebut dengan mat layin. Cara membacanya 1 atau 2 atau 3 alif. Oke, ayat selanjutnya diperhatikan. Falyabudu rabb hadzal bait. Nah, di sini juga ada ya sukun didahului harokat fathah dibaca waqaf. Maka disebut mat layin. Ayat keempat. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Perhatikan tulisan yang bercetak merah. Di sini ada waw sukun didahului harokat fathah. Tadi ada syarat dari mat layin disebut mat layin apabila ada apa tadi? Ya sukun atau waw sukun didahului harokat fathah terus dibaca waqaf. Di sini ada waw sukun didahului harokat fathah dan diwakufkan. Maka ini ayat keempat juga disebut contoh dari mat layin. Cara membacanya bisa 1 alif, 2 alif atau 3 alif atau bisa juga dengan 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Sampai di sini bisa dimengerti? Oke, kalau sudah bisa dimengerti, kita lanjutkan mat yang selanjutnya. Mat yang selanjutnya yaitu mat arid li sukun. Mat arid li sukun di sini secara bahasa mat berarti panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba dan sukun artinya mati. Sedangkan secara istilah bacaan panjang mat arid li sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakaf atau berhenti. Baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Cara membacanya di sini ada 3 cara ya. 1 alif atau 2 harokat. 1 alif atau 2 harokat yang biasa disebut qasar. Cara membaca yang kedua 2 alif atau 4 harokat atau yang disebut dengan tawasud. Yang ketiga bisa dibaca 3 alif atau 6 harokat tul. Oke, jadi cara membacanya itu bisa 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Ini pengertian dari mat arid li sukun dan cara membacanya. Oke, selanjutnya kita perhatikan contoh dari mat arid li sukun. Nah, diperhatikan di sini ya. Di sini ada contoh mat arid li sukun dalam Al-Qur'an. Yang pertama dalam surat An-Nas. Kita perhatikan di sini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas. Nah, di sini ada na panjang. Syarat-syarat mat tabi'i masih ingat apabila ada fathah diikuti dengan alif. Nah, ini dibaca mat tabi'i.
Tadi kan disebut mad arid sukun apabila ada bacaan mad tabi'i di akhir, diwakafkan di akhir kalimat ya, atau di tengah boleh. Nah, di sini malikin nas. Oke, di sini ada huruf madnya berupa alif didahului dengan harokat fathah. Oke, contoh yang kedua dalam surat apa ya ini? Nah, diperhatikan di sini kun fayakun. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah ku. Nah, di sini kan ada waw sukun terdapat dalam surat Yasin ya ini ya. Nah, ya. Nah, ini ada waw sukun didahului dengan harokat dhammah. Syarat dari mad tabi'i kan salah satunya ya ada waw sukun didahului dengan dhammah. Kemudian dibaca waqaf. Nah, ini termasuk dengan mad arid sukun. Ini huruf madnya waw sukun didahului dengan dhammah. Oke, contoh selanjutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini dalam surat Al-Fatihah. Him. Ya, sukun didahului dengan kasroh, termasuk syarat dari mato bi'i. Kemudian dibaca waqaf, karena di akhir ayat ya ini ya. Nah, ini termasuk dari contoh dari mad arid sukun. Sampai di sini bisa dimengerti semuanya? Oke, tadi dari awal kita sudah belajar apa saja tadi? Ada mad iwad, mad layin, yang terakhir adalah mad arid disukun. Nah, di sini kami harap siswa-siswi bisa memperhatikan dan memahami. Apabila ada kesulitan, bisa ditanyakan langsung ke Bu Guru. Oke, bisa dimengerti? Ya, mungkin itu dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.